Halo guys, welcome back with us di Teknosans, ngobrolin tekno sambil santai. Oke, kali ini kita akan ngebahas branch and bound atau algoritma branch and bound. Tapi sebelum itu, hostnya kan beda nih. Jadi perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Muslim Surya Dewangsa. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngebahas algoritma branch and bound. Algoritma branch and bound ini sangat menarik ya untuk dibahas karena dibutuhkan banget gitu di dalam algoritma. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke materinya, aku bakal ditemenin sama narasumber dari universitas dan fakultas juga yang sejalur sama materi kita kali ini, yaitu narasumber. Silakan sini. Halo teman-teman. Oke, halo Kang. Nah, ini salah satu narasumber yang hebat banget, woy. Oke. Dan sebelum kita ke materinya ya, beberapa kali saya menyebutkan sebelum. Oke. Akang boleh perkenalan dulu nggak? Biar talk show atau podcast kita kali ini ada saling ketahuan lah antara saya dan Akang ini. Boleh Kang? Siap. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Anjang Suwandi dari Universitas 11 April, Fakultas Teknologi Informasi Prodi Informatika. Oke, itu kan apa yang aku bilang tuh benar kan, sejalur informatika. Karena di informatika ini algoritma ini pasti sangat berguna banget algoritma gitu loh. Udah dijelasin kan di video sebelumnya gitu ya. Dan kali ini kita akan langsung aja ke materinya. Dengan kita Teknosans, ngobrolin teknologi sambil sans. Oke. Jadi apa sih algoritma branch and bound, dan bagaimana sih penerapannya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terus juga cara kerjanya gitu ya. Oke Kang, boleh bisa langsung jelaskan aja apa itu algoritma branch and bound? Oke, teman-teman ya, seperti namanya gitu kan, ya ada branch and bound gitu kan. Nah, branch sendiri itu lebih ke bagaimana ada satu masalah gitu kan, kemudian satu masalah itu kita bagi ke beberapa sub masalah. Nah, kemudian dari sub masalah itu kita tuh mencari solusi gitu kan, mana sih yang tepat gitu. Nah, di situ ada proses branching gitu sih. Nah, untuk algoritma ini tuh banyak banget digunain gitu kan di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya kan dalam penerapan teknologi itu mulai banyak banget untuk digunakan. Berarti untuk algoritma branch and bound ini lebih ke nyari jalan yang cepat ya Kak? Iya. Oke. Kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan untuk jalan cepat nih ya, atau jalan yang singkat, gimana sih untuk penerapan atau mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, kita biasanya contohnya misalnya nih kita mau bepergian gitu kan ke suatu tempat, misalnya dari kota A ke B gitu kan ya. Dari kota A ke B itu ada beberapa rute gitu kan yang bisa kita lewati gitu kan. Dalam mencapai tujuan tersebut, misalnya destinasi wisata gitu kan. Nah, untuk mana sih yang lebih cepat gitu kan buat ke destinasi itu gitu kan. Disitulah kayak algoritma branch and bound itu berperan gitu kan buat nyari rute yang lebih efektif gitu kan. Oke, berarti branch and bound ini mencari jalan pintas. Bisa dibilang singkat gitu, singkat. Berarti kalau misalkan kayak gitu, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa belajar di dalam codingan atau bisa belajar dalam informatika
juga bisa belajar untuk kehidupan sehari-hari gitu ya Kak? Iya betul banget, karena kan algoritma sendiri itu kan dasarnya dari pola pikir manusia gitu kan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dari algoritma sehari-hari tersebut diterjemahkan gitu kan ke dalam bahasa pemrograman, sehingga komputer itu dapat berpikir seperti halnya kita gitu kan manusia. Kayak misalnya sekarang itu lagi viral, lagi populer itu AI gitu kan, artificial intelligence itu salah satu produk modern. Iya benar sih. Karena ini kan lagi banyak punya AI gitu ya. Tadi situ juga algoritma lagi berkaitan dengan nih. Pasti bakal berguna banget. Jadi cara algoritma ini lebih teknisnya gitu Kak. Gimana sih? Kalau dijelasin secara teknis sih, tadi kan udah sedikit spill gitu. Bagaimana sesuai namanya brains dan bone gitu kan. Nah, di situ ada proses brainsing gitu kan. Nah, di mana brainsing ini setiap satu masalah besar gitu kan, kemudian dibagi lagi ke beberapa sub masalah yang menghasilkan beberapa solusi gitu kan. Nah, kemudian dari solusi-solusi tersebut dikumpulkan. Nah, terjadilah proses bonding gitu kan, sehingga si algoritma itu akan memilih mana sih solusi yang tepat gitu kan buat satu masalah yang ada gitu. Nanti ada gitu kan running ini buat menghapus cabang-cabang yang tadi sub-sub tadi yang nggak efektif gitu kan, sehingga ngambil satu cabang yang efektif. Berarti dalam 3 cara ini yang menarik itu menurut aku ya, yang ketiga yang paling yang menghapus semua segala cara gitu untuk menentukan satu cara yang lebih cepat. Yes, gila sih. Oke, berarti menarik juga ya ini pembahasannya. Betul banget, kayak kita tuh udah sering banget gitu kan ketemu sama algoritma ini, cuman kayak ada beberapa masa kita tuh nggak sadar gitu kan, atau emang kurang aware aja, nggak tahu mungkin. Iya, jadi kita sebagai orang awam juga kan tahu gitu kan ya. Iya. Kita bakal belajar algoritma gitu, apalagi brains and bound gitu. Kayak kalau misalkan orang-orang yang bukan informatika gitu ya, pasti nggak tahu kayak ini bisa jalan pintas sih dari mana gitu, kayak gitu sih. Oke, kalau misalkan contoh gitu ya, contoh kasus nyata buat algoritma brains and bound ini untuk mempermudah gitu ya. Jadi contoh nyata untuk mempermudah kita sebagai listener atau pendengar gitu. Gimana sih untuk memahaminya gitu? Jadi ya untuk mudah dipahami gitu, gimana sih? Kalau untuk contoh kasusnya tadi kan salah satunya mungkin ada satu yang harus saya sebut ya, teman-teman. Kayak misalnya kita tuh punya satu tas gitu kan, nah di tas itu ada kapasitas kan biasanya. Nah, dari tas itu kan kita perlunya apa aja sih gitu kan, benda-benda yang perlu dimasukkan ke tas. Nah, dari situ outputnya kan ada sub-sub masalah, kayak sub-sub benda apa sih yang perlu diperlukan gitu kan. Nah, di situ itu kita itu harus udah tahu gitu kan hasil atau solusinya. Berarti benda ini harus benda apa aja yang bisa masuk gitu kan ke dalam tas itu, dengan catatan kuantitas si produk atau benda yang dimasukkan itu nggak melebihi kapasitas si tas, sehingga penggunaan tas itu efektif gitu. Kayak kan banyak sekali kan banyak jenis gitu kan tas di hari ini, kayak tas buat ke gunung sama tas di sekolah kan beda gitu, beda dalam segi kapasitas gitu, dalam segi barang pasti beda. Nah, di situ algoritma Benz dan Bound itu berperan. Berarti untuk contoh kasusnya tas gitu ya, tas yang di dalam ini mengharuskan kita untuk memfokuskan apa aja gitu ya, apa aja yang bakal ada di dalam tas itu ya gitu. Itu dalam segi kehidupan sehari-hari. Dalam segi kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya dalam segi programming tadi sudah spill contohnya kan dari Google Maps gitu. Ya. Bagaimana algoritma Benz and Bound ini bisa cari rute yang lebih baik gitu kan buat sampai ke tujuan tadi gitu. Karena kan tadi kalau misalnya gak mungkin juga kan kita meriksa satu-satu rute gitu. Iya, betul. Sampai kayak solusi ini yang berarti ini yang efektif gitu. Iya. Kayak waste banget gitu kan ke waktu, gak efektif juga. Nah, jadi peran Benz and Bound itu di situ buat nyari yang Berarti Branch and Bound ini dipakai banget gitu ya di
di Google Maps, karena yang kita tahu kan Google Maps itu bisa mendeteksi atau bisa ngasih tahu kita gitu apa di mana aja gitu jalan pintas yang bakal dituju gitu, bakal sampai ke tujuan gitu. Walaupun mungkin jalan pintasnya kadang ya sampai ke pelosok gitu kan. Tapi itulah gunanya algoritma branch and bound di Gmaps. Tuh. Oke, kalau gitu tips and trick gitu ya, Kang, buat memahami algoritma ini lebih cepat gitu. Selain mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, terus juga mendengarkan contoh-contoh yang mungkin menurut kita juga ini tuh algoritma branch and bound gitu. Boleh banget buat teman-teman ya, mungkin saat ini tuh kayak lagi belajar, terus kayak lagi pengen tahu aja gitu kan pasti algoritma brand and bound gitu kan. Nah, buat tips dari aku pribadi sih, mungkin teman-teman bisa pahami dulu gitu kan masalah apa sih yang teman-teman mau pecahin gitu kan, karena nggak semua masalah bisa pakai algoritma ini gitu. Karena dari algoritma itu banyak kan jenisnya. Iya, betul. Salah satunya ini. Itu dulu sih, pahami dulu masalahnya. Nah kemudian kalau misalnya cocok, nah teman-teman bisa kaji lebih lanjut lagi gitu kan memakai algoritma. Kemudian yang kedua mungkin teman-teman bisa cari temen atau cari circle ya yang pengen sama-sama belajar juga gitu kan terkait algoritma ini, terus kayak ikut beberapa project gitu kan, biar mungkin lebih memahami gitu kan dari segi konsep dan cara kerja si algoritma ini. Kemudian yang ketiga itu ada latihan juga kan, teman-teman kayak tadi kan project, bagaimana si project ini kayak latihan lah gitu, buat memahami si algoritma ini. Karena kalau misalnya kita tahu terus kita nggak ada latihan ya percuma juga gitu. Iya, betul. Sehingga kapasitas pemahaman kita ya stuck di situ aja gitu kan. Betul. Nah kemudian yang ketiga itu pakai alat-alat modern seperti AI dan lain sebagainya dan media-media pembelajaran yang lain buat membuka cakrawala kita gitu terkait algoritma. Yang paling penting mungkin yang terakhir itu kayak jangan takut salah teman-teman, jangan takut buat coba gitu kan, buat mengetahui, pengen tahu aja gitu kan algoritma ini, tanya-tanya aja sama yang ahlinya, yang narasumber yang terpercaya. Jadi yang paling penting adalah jangan takut salah. Iya. Ini ya. Di video sebelumnya juga kita udah notice gitu. Setiap apapun yang kita lakukan atau misalkan kita sedang belajar apapun, jangan takut salah. Oke, berarti kita akan kilas balik dulu nih. Karena ini udah mau pembahasannya udah mau selesai kan. Iya. Jadi algoritma branch and bound itu secara keseluruhan ya adalah suatu cara gitu ya, suatu cara untuk menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang banyak. Dan branch and bound ini, branch yaitu memecah ya Kang ya, memecah dulu beberapa pilihan dari satu solusi gitu, satu masalah yang mungkin rumit, terus di bound itu menentukan gitu untuk menyatukan pilihan yang benar-benar tepat dan singkat. Singkat banget gitu. Dan untuk pengimplementasiannya juga kan gampang gitu ya. Kita dari tas, dari Gmaps apalagi yang kita gunakan sehari-hari loh. Kayaknya udah sering banget. Iya. Bahkan di Gojek pun ya kan, iya, benar banget. Di Gojek pun itu kepake banget. Jadi bukan Gmaps aja. Seperti ojek online. Terus juga kita untuk mudah memahaminya gitu kan harus paham juga gitu tentang apa yang disebut sebagai branch and bound. Karena kalau misalkan kita nggak paham tentang branch and bound, apalagi algoritma, gitu ya, kita pasti nggak bakal dengan cepat atau dengan mudah gitu untuk memahami sebuah materi, sebuah algoritma branch and bound ini, gitu. Oke, berarti itu adalah
pembahasan singkat dari saya dan pembahasan yang sangat menarik dari akang narasumber ini ya. Jadi kita belajar cara kerjanya juga kan, cara implementasinya juga gitu, biar kita tahu bagaimana kita menghadapi sebuah algoritma atau masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam informatika ini. Oke, emang sih kelihatan algoritma ini sangat sulit banget gitu kan, sulit banget ya Kang ya. Iya. Tapi kalau kita memahaminya dengan baik, kita memahaminya dengan tekun gitu, kita bisa ataupun konsisten gitu ya untuk memahami sebuah algoritma branch and bound ini, pasti kita bisa untuk menguasai gitu ya. Oke, mungkin sampai sini aja Kang ya. Karena pasti di video-video selanjutnya juga pasti akan membahas sebuah materi-materi yang lebih menarik daripada branch and bound, karena kita masih banyak algoritma itu banyak sekali guys. Jadi jangan hanya terpaku pada satu cara aja gitu ya. Seperti video sebelumnya backtracking kayak ngambil jalur belakang dulu gitu, kita kilas belakang dulu, lalu menggunakan cara yang lain gitu, kayak timeline yang bercabang gitu. Oke. Kang, makasih banget ya untuk kehadirannya. Oke. Jangan lupa untuk stay tune aja di channel kita di Teknosans, ngobrolin tekno sambil santai. Dadah. Perkenalkan. Salah.